Aksi pembacokan oleh orang tak dikenal ini terjadi Sabtu dini hari di Jalan Nusa Indah, Kelurahan Pahoman, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung. Pelaku terekam kamera pengawas datang menggunakan sepeda motor. Tanpa alasan yang jelas, ia langsung mengeluarkan senjata tajam jenis golok dan melakukan penyerangan. Korban yang panik sempat menghindar dan berhasil kabur. Namun pelaku terus mengejar hingga akhirnya menyerang seorang penjaga rumah. Akibat penyerangan ini, satu korban penjaga rumah tewas, sementara dua lainnya terluka. Tak butuh waktu lama, usai mendapat laporan, Polresta Bandar Lampung berhasil menangkap pelaku di hari yang sama. Sudah kita amankan, cuma semua masih dalam tahap penyelidikan, biar kita bisa tahu apa motifnya atau apa yang menyebabkan. Tapi informasi itu ODGJ apa bukan? Nanti itu masih dalam penyelidikan. Tapi memang ada korban jiwa ya Pak Kapolres? Ada korban jiwa. Oke. Makasih Pak Kapolres. Untuk memastikan motif penyerangan, polisi kini melakukan penyelidikan. Sejumlah saksi dan korban serta barang bukti turut dikumpulkan. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Dan saudara, untuk mengetahui perkembangan kasus ini, kita saat ini sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Roma Afria Idam di Bandar Lampung, Lampung. Selamat sore, Roma. Roma, dari informasi yang kami terima ada 3 orang yang menjadi korban penganiayaan. Siapakah korban yang tewas tersebut, Roma? Ya, berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian bahwasanya yang mengalami meninggal dunia yakni merupakan pekerja rumah atau penjaga rumah wisata, salah satu pengusaha wisata di Kota Bandar Lampung atau Lampung begitu. Memang saat terlihat dari CCTV saat pelaku membuntuti korban saat melakukan parkir di mobil di rumah dan juga dibuntutin, terus saat kedua korbannya hendak keluar dari rumah, pelaku ini sendiri sudah mengeluarkan sebilah golok begitu untuk melakukan penganiayaan terhadap kedua korban. Namun salah satu dari anak korban memang mengalami luka, yakni salah satunya, dan saat itu melakukan perlawanan lalu kabur. Lalu pelaku sendiri mencari korban yang meninggal dunia untuk dilakukan penganiayaan, yakni di lokasi, yakni di rumah korban sendiri, yakni di persekitaran dapur begitu. Desi. Oke, berarti bisa dipastikan bahwa dari rekaman CCTV 2 orang yang dari mobil ini bukanlah ART ataupun security, ya Roma ya? Ya Desi, ya, jika kita melihat dari CCTV memang kedua yang turun dari mobil tersebut memang merupakan anak dari pengusaha wisata tersebut, bukanlah dari korban yang meninggal dunia atau dari pekerja yang mengalami penganiayaan hingga meninggal dunia itu, Desi. Oke, baik. Roma, dari rekaman juga terlihat pelaku dengan mudahnya masuk ke dalam rumah korban. Apakah ada indikasi bahwa pelaku ini dikenal atau mengenal penghuni rumah, Roma? Ya, jika kita melihat bahwasannya berdasarkan informasi dan juga melihat dari CCTV, memang kalau untuk kronologinya sendiri memang pelaku ini sudah membuntuti korban dari perjalanan menuju ke rumah, di mana saat korban sendiri memarkir kendaraan dan juga korban juga ikut memarkir sepeda motornya di dekat dengan mobil korban sendiri, dan juga lalu saat korban lengah begitu juga pelaku melakukan penganiayaan terhadap anak dari pengusaha wisata tersebut. Desi. Oke, dari informasi yang kami terima juga pelaku sudah ada yang ditangkap ya. Sebenarnya ada berapa pelaku dalam kasus ini, Roma, dan sudah diketahuikah motif dari penganiayaan ini, Roma? Ya, kalau untuk sampai saat ini memang pihak kepolisian terus melakukan proses penyelidikan terkait dengan peristiwa ini. Memang saat ini pihak kepolisian terus melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa ini, di mana peristiwa ini menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan juga 2 korban lain mengalami luka. Desi. Oke, baik. Terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Roma Afria Idam langsung dari Bandar Lampung, Lampung. Selamat bertugas kembali.